Dalam ilmu kedokteran dikatakan bahwa penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, sakit asam urat, jantung koroner itu adalah penyakit yang tidak dapat diobati dan tidak dapat disembuhkan. Tapi ternyata teori itu menurut saya keliru setelah saya mendalami pengobatan tibum nabawi. Sementara Rasulullah SAW sendiri bersabda, likuli dain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Pengobatan bukan hanya berdasarkan fisik, tapi pengobatan holistik meliputi 4 tahap pengobatan. Tiga tahap pengobatan: fisik, emosional atau psikologi, dan spiritual. Ada 6 langkah praktis, 6 langkah bagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati dengan metode holistik, dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Tapi sebelumnya saya membuka sesi tanya jawab ya, maksimal berapa orang Pak maksimalnya pertanyaannya? 2 orang ya. Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini yang judulnya tadi sudah kita sebutkan, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ada 3 jawaban: gaya hidup kita yang keliru, pengobatan yang keliru, dan karena ketahuannya sudah terlanjur parah. Monggo silahkan kalau ada yang kurang jelas. Dipersilahkan. Ya silahkan Pak. Pertama saya ingin tanyakan, jam prakteknya jam berapa Pak? Ini pertanyaan to the point namanya Pak. Enggak apa-apa. Yang kedua saya ingin menanyakan biayanya berapa? Nah itu lagi pertanyaan to the point. Biaya apa ini Pak? Ya. Kalau orang berobat itu kan mulai dari konsultasi, ada biaya konsultasi, lalu ada medical check up, pemeriksaan kesehatan gitu ya. Itu check up-nya aja yang penting. Nah, pertanyaan itu insya Allah akan saya jawab nanti Pak, terakhir Pak ya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain dulu. Ya silakan dari sini ya. Ditunggu dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Dok. Saya di vonis dokter suruh minum obat amlodipin 5 mili. 5 mili. Karena sehari tiap hari. Berapa kali? 1 kali. 1 kali, oke. Tapi kan saya kalau periksa terus tiap minggu di puskesmas yang gratis kan. Itu enggak gratis Pak, bayar. BPJS kan juga bayar Pak. Itu saya pokoknya harus minum gitu. Iya. Biarpun itu darah saya tekanan darah tidak sampai ke 160 atau berapa gitu. Kenapa harus minum obat tapi terus? Harus gitu minum ya? obat terus. Kata dokter tadi. Apakah itu benar? Terus kedua, kemarin periksa darah, ternyata setelah makan itu naik melebihi, makanya kan bukan kambing makanya yang kan naik puasa dulu puasa kan diperiksa itu pun naik sedikit. Apa yang naik Pak? Tensinya atau? Ya tensinya. Oh tensi. Bukan darah, gula darahnya. Oh gula darah. Periksa gula darah maaf. Itu naik 10. Ya. Terus yang setelah makan nasi padang itu. Rupanya setelah itu diperiksa lagi darahnya naik sekitar 50. Oke. Nah itu saya dikasih obat lagi, itu sehari 1 kali dulu gitu. Ya obatnya apa? Metformin Pak? Iya ya. Gitu. Terima kasih Dok. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya apa mengenai iya, tadi? Pertanyaannya apakah itu bisa disembuhkan tanpa obat-obat gitu? Iya. Atau saya harus ke dokter? Iya. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya langsung jawab ya Pak. Satu lagi ya? Oh gitu ya. Kalau ada yang mau tanya satu lagi dari ibu-ibu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya divonis dokter sakit ginjal hipertensi. Sakit? Kurang lebih 6 tahun ginjal hipertensi. Iya, hipertensi renal namanya.
Jadi saya sudah 6 tahun makan obat itu terus menerus sebanyak 6 macam sampai sekarang, tiap bulan dikontrol terus, dan sekali 3 bulan saya periksa darah. Ya. Nah, Pertanyaannya Pak? Obatnya ya, obatnya itu ada adalat oros, Ya. obat remiplir. Nah, pertanyaannya apakah dengan cara holistik tadi bisa disembuhkan? Ya. Tidak tergantung obat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2012 saya terkena diabetes dan komplikasinya dok yaitu jantung. Awal-awal saya pakai herbal, kebetulan adik saya juga herbalis. Memang pengobatannya agak lambat ya dok, tapi hasilnya memang bagus. Lalu pada tahun 2013 itu jantung saya mengalami sesak yang hebat. Akhirnya saya ke rumah sakit dan akhirnya saya pakai obat dari rumah sakit, insulin, terus bisoprolol, metformin dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dok kalau obat herbal dan obat dokter itu saya kombinasikan pada saat ini gitu? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Waktu saya masih menjadi seorang dokter umum, dalam ilmu kedokteran dikatakan bahwa penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, sakit asam urat, jantung koroner itu adalah penyakit yang tidak dapat diobati dan tidak dapat disembuhkan. Tapi ternyata teori itu menurut saya keliru setelah saya mendalami pengobatan tibum nabawi. Sementara Rasulullah SAW sendiri bersabda, likuli dain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Pengobatan bukan hanya berdasarkan fisik, tapi pengobatan holistik meliputi 4 tahap pengobatan. 3 tahap pengobatan: fisik, emosional atau psikologi, dan spiritual. Jadi ternyata orang sakit itu bukan hanya fisik yang sakit, tapi juga dari sisi emosi, psikologi dan spiritualnya. Ya. Jadi sekali lagi pengobatan holistik bukan hanya mengobati fisik. Kalau kita bicara fisik, itu pun dalam ilmu kedokteran holistik dibagi 2 fisik. Fisik yang terlihat dan fisik yang tidak terlihat. Apa yang dimaksud dengan fisik yang tidak terlihat? Ya seperti lampu. Ada fisik yang terlihat, ada fisik yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat di sini adalah listrik. Ya, dalam ilmu kedokteran medis, energi dalam tubuh kita ini tidak dieksploitasi, tidak dijelaskan, kurang dipelajari, sehingga ini yang menjadikan kenapa pengobatan tidak tuntas. Itu satu. Yang kedua, menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian semua di sini saya rangkum menjadi satu. Beda antara pengobatan holistik dan pengobatan medis. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa pengobatan medis hanya mengobati akibat dari sakit, bukan mengobati penyebab dari sakit. Contoh, saya mau tanya nih, untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu tadi, saya mau tanya balik sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sakit asam urat? Asam urat tahu? Gejalanya apa? Nyeri, oke, nyeri di sendi. Ya, kalau Bapak Ibu sakit asam urat minum obat apa, Pak? Ayo coba. Pasti di rumah punya piroxicam, allopurinol. Kalau piroxicam yang lebih tinggi lagi dengan patennya namanya biasanya Ziloric namanya, ya Ziloric. Kenapa nggak sembuh-sembuh, itu loh pertanyaannya. Kenapa harus minum obat seumur hidup? Karena piroxicam itu hanya untuk menghilangkan nyeri. Tadi saya sudah sampaikan, mematikan alarm tubuh kita. Allopurinol hanya untuk menurunkan asam urat. Pertanyaan yang harus kita tanyakan, apa penyebab penyakit asam urat, Pak? Pak yang tahu jawabannya, Bu yang tahu jawabannya, kecuali dokter Neti pasti tahu ya jawabannya ya. Yang tahu jawabannya saya kasih hadiah. Hadiahnya general check up gratis di klinik. Yang benar. Apa penyebab penyakit asam urat? Monggo. Makanan yang mengakibatkan. Makan apa, Pak? Contohnya makan apa yang menyebabkan asam urat?
kangkung, jadi nggak boleh makan kangkung ya Pak. Kata beliau katanya sayur, berarti Bapak mau melarang anak-anak Bapak nggak boleh makan sayur, nanti kena asam urat gitu. Karena nanti kalau makan sayur, makan kangkung, makan daun singkong bisa kena asam urat gitu. Apa penyebab penyakit asam urat? Bukan makanan Pak. Kalau makanan penyebab dari asam urat, Bapak makan kangkung, Bapak kena asam urat, saya makan kangkung, saya kena asam urat, semua makan kangkung, semuanya kena asam urat gitu. Kalau Bapak mengatakan emping, di soto Betawi ada emping Pak. Saya paling hobi makan soto Betawi, tapi saya nggak pernah sakit asam urat Pak. Seminggu sekali saya pasti makan soto Betawi ya. Bukan emping, bukan makanan. Ada yang tahu Bu? Kurang olahraga Pak. Oh iya, olahraga. Bayi nggak pernah olahraga loh Pak, nggak kena asam urat Pak. Salah Pak. Ada yang tahu di sini? Ibu-ibu mungkin tahu. Karena kalau benar saya kasih hadiah general check up gratis loh Pak. Bu. Ada yang tahu? Oke, saya jawab ya. Penyebab penyakit asam urat adalah terganggunya fungsi organ ginjal Bapak Ibu sekalian. Dimana kita tahu bahwa fungsi ginjal adalah sebagai filter. Kenapa harus difilter? Apa yang harus difilter? Darah kita. Kenapa darah kita perlu difilter? Karena darah tempatnya racun, sisa metabolisme. Makanya Islam makan sapi, daging sapi itu halal, darah sapi haram. Islam itu benar, semua dapat dijelaskan secara ilmiah. Kenapa kita nggak boleh makan darah? Karena darah tempatnya racun. Maka oleh karena itu darah yang mengalir dalam tubuh kita harus difilter, di mana sisa dari metabolisme dari protein namanya purin, ya, sisa metabolisme dari protein yang namanya purin itu akan menjadikan asam urat. Jadi kalau ginjal kita normal Pak, itu tidak akan kena asam urat walaupun Bapak makan emping tiap hari, Bapak makan daun singkong, Bapak makan daging, itu tidak akan kena asam urat. Tapi kalau Bapak divonis asam urat, yang laki-laki di atas 7, yang perempuan di atas 6, sudah dipastikan ginjalnya terganggu. Lah di sini kita cari tahu lagi apa penyebab kerusakan ginjal, apakah infeksi, apakah ada batu, apakah ada kelainan di situ. Inilah butuhnya teknologi. Pengobatan holistik bukan mengobati akibat tapi penyebab dari itu. Yang kita obati bukan nyerinya, tapi yang kita obati penyebab. Menjawab pertanyaan Bapak seharusnya, ya, menjawab pertanyaan Bapak, kenapa dok saya sakit diabetes nggak sembuh-sembuh, kemarin ada sakit apa lagi tadi ibu, ya, komplikasi sana sini nggak sembuh-sembuh, kenapa harus minum obat? Pengobatan holistik tidak instan Bapak Ibu sekalian. Pengobatan holistik dimulai dari mencari tahu apa penyebab sakitnya. Apakah ini ke fisik, apakah lebih psikologi, atau masalah spiritual. Kalau bicara fisik, pengobatannya pun dibagi 3. Ya, pengobatan fisik pertama detox. Apa yang perlu dibersihkan? Mulai dari usus, darah, dan organ. 3 organ penting yang harus didetox adalah liver, ginjal, ya, liver, ginjal, dan apa satu lagi? Darah tentunya, ya. Lalu setelah program detox selama 1-2 bulan berjalan, masuk ke program Diven. Yang kita sebut Diven adalah meningkatkan imunitas. Baru yang terakhir adalah program Restore, melakukan perbaikan sampai dengan tingkatan sel. Proses degenerasi kita hentikan, kita balik menjadi proses yang namanya regenerasi sel. Kenapa disebut penyakit degenerasi? Karena penyakit yang disebabkan kerusakan sel-sel organ. Jadi terakhir program holistik adalah restore, melakukan proses regenerasi sel, dan itu bukan berarti secara instan, tidak, butuh waktu. Terakhir pertanyaan dari ibu, apakah boleh kombinasi antara obat kimia dan obat herbal? Ibu, pengobatan holistik bukan menggantikan pengobatan medis, tapi pengobatan holistik adalah melengkapi pengobatan medis. Jika ibu sudah biasa minum obat, konsep pengobatannya bukan menghentikan tapi tapering off. Tapering off tahu? Menurunkan dosis secara perlahan. Itu pun dimulai dari bulan ketiga. Jadi setelah terjadinya perbaikan organ yang menjadi penyebab dari sakit, baru di bulan ketiga obat-obat yang selama ini Bapak Ibu minum itu kita turunkan dosisnya pelan-pelan. Kita terus evaluasi sampai 6 bulan. Setelah itu baru kita putus obat kalau memang itu bisa putus.
Tapi alhamdulillah 80% pengalaman bagi mereka yang mengikuti program pengobatan holistik secara tuntas, penyakit diabetes, hipertensi, asam urat, jantung koroner itu bisa disembuhkan secara tuntas tentunya.